Selamat pagi. Pagi Adrian, Ya, nah gitu. Halo, ayo selamat pagi gimana? Eda dan Niko. Pagi Le, pagi aku nih. Selamat pagi. Shalom Abuna, shalom semuanya. Amin, salam. Shalom Abuna. Shalom Bapak Ibu. Halo, Abun. Halo, Pak Buna. Pagi Abuna. Shalom Abuna. Pagi Malam bulan. semuanya Ibu Bapak salam. Ya, puji Tuhan ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk doa-doa Bapak Ibu semua yang sudah mendoakan saya hingga keadaan Abuna pada hari ini sudah semakin baik dari yang kemarin. Terima kasih banyak. Nanti tinggal kita doakan juga untuk orang-orang yang memang juga sedang mengalami hal yang seperti yang kemarin Abuna juga alamin. Memang lagi musim, tapi kita tetap mendoakan terus ya walaupun lagi musim. Puji Tuhan, selamat datang kembali Bu Femi dan juga Bapak Ibu semua yang pastinya Bu Femi sudah kembali bergabung bersama dengan kita menjadi keluarga besar Bu yang bisa memberikan sukacita dan juga hiburan ya buat Bu Femi juga. Amin. Dan juga buat kita semua. Oke Bapak Ibu sekalian terkasih, mari kita sama-sama mulai yuk. Kita persiapkan Alkitab kita. Kita mau langsung nanti mau memuji Tuhan, sekaligus kita mau satu di dalam doa. Ya, sekali lagi puji Tuhan dan terima kasih buat semua yang telah memberikan bantuan doa dan sehingga hari ini boleh kita sama-sama memulai BW ya Bapak Ibu. Ya, untuk itu Bapak Ibu mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, terpujilah Engkau, terpujilah kuasa-Mu, terpujilah belas kasih-Mu, dan terpujilah kuasa bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan. Terpujilah rencana-Mu yang telah Kau letakkan di dalam kehidupan kami, sehingga kami beroleh banyak hal mengalami kebaikan Tuhan. Di dalam segala kelemahan kami, Engkau nyata memberi kami kekuatan. Bahkan ketika kami sakit, Engkau memberikan kuasa kesembuhan. Ketika kami sedih, Engkau memberikan penghiburan. Pada saat ini ya Tuhan, kami percaya perjalanan hidup kami akan semakin bermakna ketika kami mengikuti dan bergandengan tangan dengan rencana-Mu. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami bersepakat dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan ya Bapak Ibu yang terkasih. Oke, kita mau naikkan sebuah pujian ya.
sana, hadapi cobaan, lewati ujian, tanganmu melindungiku, kasihmu menguatkanku, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Oh, oh. Kau kemenanganku, Tuhan. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana, hadapi cobaan, lewati ujian, tanganmu melindungiku, kasihmu menguatkanku, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Percayalah, di balik setiap badai yang menghadang dalam hidup ini, kemuliaan Tuhan sedang disiapkan untuk dinyatakan. Oh, oh, oh. dan pengharapan, Tuhan kemenanganku.
dan pengharapan, Yesus kemenanganku. Kau kemenanganku Tuhan. Yang sepakat boleh katakan amin Bapak Ibu. Amin, puji Tuhan ya. Kalau kita ngomong badai, ada banyak jenis badai. Ada badai masalah, badai pesakit penyakit, badai apa lagi? Badai kerugian. Tapi apapun badai di dalam kehidupan kita, ada kemuliaan Tuhan sedang dipersiapkan untuk kita terima dan dinyatakan ya. Amin Bapak Ibu sekalian. Makanya peristiwa ketika angin sakal bertiup di Danau Galilea harus didemonstrasikan oleh Tuhan Yesus untuk memberikan sebuah pengajaran dan peringatan buat kita sebagai murid-muridnya. Kalau kita percaya, bersandar, berarti harus terpaut dan percaya sepenuhnya, gak bisa setengah-setengah. Ya, untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, biarlah kita semua yang di BW ini semakin dibentuk jadi pribadi yang semakin berpaut dan percaya 100% kepada setiap proses dan juga rencana Tuhan. Karena itu juga yang akan kita pelajari di bagian selanjutnya ini. Kita masuk di perikop yang baru, tapi masih di pasal yang sama, di 1 Tawarikh pasal yang ke-12. Namun kita mau baca dari ayat yang ke-23. Baik, kita baca 1 Tawarikh pasal 12 ayat yang ke-23. Inilah jumlah pasukan bersenjata dengan perikop tentara Daud di Hebron ya. Inilah jumlah pasukan bersenjata untuk berperang yang datang kepada Daud di Hebron untuk menyerahkan jabatan raja daripada Saul kepada Daud sesuai dengan titah Tuhan. Bani Yehuda yang mengangkat perisai dan tombak ada 6.800 orang yang siap untuk berperang. Dari Bani Simeon, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa untuk berperang ada 7.100 orang. Dari Bani Lewi ada 4.600 orang. Ditambah dengan Yoyada, pemimpin kaum Harun, dan bersama-sama dia ada 3.700 orang. Selanjutnya Zadok, seorang pahlawan muda yang gagah perkasa, dengan 22 orang pemimpin dari puaknya. Dari Bani Benyamin, saudara-saudara sesuku Saul, ada 3.000 orang. Sampai pada waktu itu kebanyakan dari mereka masih tetap patuh kepada keluarga Saul. Dari Bani Efraim, 20.800 orang pahlawan yang gagah perkasa, orang-orang yang kenamaan di antara puak-puak mereka. Dari suku Manasye, suku yang setengah itu ada 18.000 orang yang ditunjuk dengan disebut namanya untuk pergi mengangkat Daud menjadi raja. Dari Bani Isakhar, orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel, 200 orang kepala dengan segala saudara sesukunya yang di bawah perintah mereka. Dari Zebulon, orang-orang yang sanggup berperang, yang pandai berperang dengan berbagai-bagai senjata, 50.000 orang, yang siap memberi bantuan dengan tidak bercabang hati. Dari Naftali, 1.000 orang pemimpin dan bersama-sama mereka 37.000 orang yang membawa perisai dan tombak. Dari orang dan orang-orang yang siap untuk berperang 28.600 orang. Dari Asher, orang-orang yang sanggup dan pandai untuk berperang 40.000 orang. Dari seberang sungai Yordan, yakni
dari orang Ruben, orang Gad, dan setengah suku Manasye yang lain. Orang-orang yang membawa berbagai-bagai senjata perang 120.000 orang. Sekaliannya itu prajurit-prajurit orang-orang dalam barisan tempur datang ke Hebron dengan tulus hati untuk mengangkat Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Memang juga seluruh orang Israel yang lain dengan bulat hati hendak mengangkat Daud menjadi raja. Mereka tinggal di sana bersama-sama Daud 3 hari lamanya, makan dan minum sebab saudara-saudara mereka menyajikan makanan bagi mereka. Juga orang-orang yang tinggal dekat mereka, bahkan dari Isakar, Zebulon dan Naftali, membawa makanan dengan memakai keledai, unta, bagal dan lembu, yakni bahan makanan tepung, kue ara dan kue kismis, anggur dan minyak, lembu sapi maksud saya, dan kambing domba dalam jumlah besar, sebab ada sukacita di Israel. Oke, kita mau bahas yang pertama dulu Bapak Ibu. Untuk pembahasan kita yang pertama ini, kita mau highlight yang di ayat 32. Nah, di situ Bapak Ibu bisa highlight di situ. Ini yang Roh Kudus singkapkan ya. Di ayat 32, dari Bani Isakar, orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik, sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat. Itu di highlight tuh. Jadi hari ini kita mau bahas dan diingatkan mengenai hal pengertian tentang saat-saat yang baik. Kalau kita punya pengertian ini, nanti kita akan bisa tahu apa nih yang harus kita perbuat gitu loh. Ya Bapak Ibu. Jadi caranya supaya kita bisa jadi orang yang punya pengertian saat-saat yang baik. Berarti bisa apa tuh maksudnya Buna? Bisa mengerti peluang terbaik gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang terkasih, ada banyak orang yang pintar tetapi sedikit orang yang berpengertian. Ya, Abuna ulangi. Ada banyak orang yang pintar di muka bumi ini, tapi sedikit yang berpengertian. Jadi hari ini Roh Kudus memberikan sebuah pertanyaan secara personal nih ke kita masing-masing. Kita ini termasuk orang yang pintar saja atau juga berpengertian? Karena akan lebih baik pintar dan berpengertian daripada cuma pintar saja. Karena apa Bapak Ibu yang terkasih? Sekali lagi ada banyak orang yang pintar tapi kurang pengertian. Jadi kita di sini sedang dijelaskan bahwa latar belakang kenapa Daud semakin kokoh sebagai raja Israel menandingi Raja Saul yang sebelumnya sudah jadi raja Israel, itu adalah karena Tuhan memberikan persediaan orang-orang secara lengkap. Kemarin kita bicara mengenai besar atau kecil, yang didukung harus bagaimana, yang mendukung harus bagaimana. Lalu kita juga bahas mengenai bala bantuan yang bisa diberikan oleh Tuhan. Nah sekarang kita sedang diingatkan, di dalam kehidupan ini selalu ada kesempatan. Ya, jadi Bapak Ibu yang terkasih, setiap kita ini pasti rindu mendapatkan hal-hal terbaik dalam hidup ini. Nah, biarlah kita semua ditemukan oleh Tuhan pada hari ini sebagai orang-orang yang gak cuma sekedar pintar, tapi berpengertian. Supaya kita bisa melihat peluang. Ya, kita bisa pahami pengertian melihat saat-saat yang baik.
itu adalah peluang, kesempatan. Karena ada kata sambungnya di sana, mengetahui apa yang harus diperbuat. Jadi orang yang bisa melihat kesempatan dan peluang terbaik, orang itu pasti tahu apa yang harus diperbuat. Jadi seandainya hari ini atau barangkali dalam minggu ini saudara sedang mengalami sesuatu, mintalah kepada Roh Kudus, datang kepada Tuhan, supaya saudara bisa melihat peluang yang terbaik. Yang namanya peluang atau kesempatan itu bisa terbuka lebar, bisa tersedia sedikit. Sebagai contoh, ketika seorang petinju, dia melihat peluang terbaik dalam posisi dia sedang dihantam oleh banyak pukulan dari lawannya. Tetapi karena dia sabar, dia tetap bertahan sehingga dia bisa melihat keadaan ketika dia sudah menakar bahwa ada sepersekian detik peluang bagi dia untuk mendaratkan pukulan telaknya kepada musuhnya. Sehingga di saat yang dinantikan itu, begitu momen itu muncul, dia tidak menunda-nunda lagi. Dia lancarkan, dia lontarkan pukulan terbaiknya, entah itu jenis uppercut atau long jab, ya, atau hook dari samping. Pokoknya begitu ada kesempatan, dia pakai kesempatan itu. Tapi harus sabar Bapak Ibu. Iya. Berarti ketika kita datang kepada Tuhan, kita minta apa Bapak Ibu? Yang pertama, sabar. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, mari hari ini diingatkan oleh Roh Kudus. Saya pribadi tidak tahu juga kenapa Roh Kudus kok mengingatkan tentang datang kepada Tuhan, minta sabar supaya bisa mengerti peluang terbaik. Ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, karena kalau kita diingatkan seperti ini berarti banyak kasus penyebab janji Tuhan itu nggak pernah bisa kita nikmati karena kita nggak sabar. Gitu, kita selalu tergesa-gesa dalam mengambil sikap, mengambil keputusan, lalu terlalu cepat berkata-kata. Ya, ingat Bapak Ibu bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Jadi kalau hari ini saudara diingatkan, percayalah, mata Tuhan sedang tertuju kepadamu. Ya. Karena saudara, kalau Tuhan izinkan ini bisa menjadi sebuah rahasia yang memberikan kepada Bapak Ibu keberhasilan, maka Bapak Ibu yang sedang mengalami satu proses tidak akan kebingungan apa yang harus diperbuat. Ya, kira-kira seperti itu. Nanti apa nih yang terjadi Abuna? Yang terjadi kemenangan besar, sama seperti yang dialami oleh Raja Daud. Kalau misalnya ada orang-orang yang Tuhan kirimkan di dalam kehidupan Bapak Ibu, kita sedang diingatkan juga untuk belajar percaya kepada orang-orang yang Tuhan kirimkan. Misalnya pasangan kita, ya, atau misalnya tim dari departemen mana yang sedang kita pimpin tiba-tiba menyatakan sebuah pandangan. Sabar dulu Pak, atau nanti dulu Bu. Coba kita lihat dulu posisinya, misalnya gitu. Saya tidak tahu ada sesuatu bagaimana. Ada baiknya kita juga mempertimbangkan terlebih dahulu. Sama seperti halnya ketika pasangan kita, ya sudah sabar dulu. Coba dipertimbangkan dulu. Jangan buru-buru mengambil keputusan. Supaya sikap kita tidak salah. Itu juga perlu dipertimbangkan. Ya. Nah, tapi bicara mengenai peluang bukan juga cuma bicara mengenai kesempatan saja dalam berbisnis dan pelayanan.
Karena kalau memang ada kesempatan untuk melayani, jangan ditunda, harus segera untuk ambil bagian dalam melayani Tuhan. Wah, kalau pelayanan semua nanti isinya pengerja semua, nggak ada jemaat, kan bisa diatur itu. Emangnya pengerja bukan jemaat? Pengerja kan jemaat juga. Ya Bapak Ibu yang terkasih. Nah, kesempatan yang berikutnya lagi yang ingin Abuna bagikan adalah kesempatan dalam konteks yang Tuhan berikan lalu kita tidak pakai. Nah, ini sayang nih Bapak Ibu. Seperti yang Abuna bilang tadi, kalau ada kesempatan melayani ya melayani dengan yang terbaik. Melayani apa tuh, bukan cuma di gereja aja, melayani orang sakit. Lalu kemudian menjadi konselor, dengerin orang curhat gitu. Melayani doa, mendoakan keluarga, jadi pendoa syafaat di keluarga, melayani anak-anak, melayani orang tua. Yuk kita tutup di Galatia pasal yang ke-6. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Galatia 6 ayat yang ke-10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Iya. Ya, Bapak Ibu yang terkasih. Jadi di sini kalau memang ada kesempatan bagi kita, jangan disia-siakan. Karena peluang tidak selalu ada di dalam kehidupan kita. Tapi juga memang setiap peluang itu juga mengandung resiko. Ya. Tetap aja tidak semuanya mulus gitu. Sama ketika Daud sebelum jadi raja kan, Daud mengambil peluang untuk menjadi pemuji dan penyembah, menghibur Saul di kerajaannya. Peluang dia cuma di situ aja gitu. Enggak berpikir untuk jadi raja. Akan tetapi itu pun tidak berjalan mulus kan, mau ditombak lah dan lain sebagainya gitu. Ya setiap peluang pasti ada resikonya. Tetapi bagaimanapun juga untuk meraih peluang, modalnya adalah percaya dan sabar. Ya, jadi kalau misalnya pasangan kita sakit, wah ini peluang kita untuk merawat. Nah terus yang sakit, nikmatilah ketika sedang dirawat. Iya. Sama-sama memiliki peluang ya Bapak Ibu. Nah, mari kita renungkan sehari-hari ini. Di mana posisi kita sih? Bapak Ibu sedang alami apa? Ya, kalau misalnya ada orang-orang yang Tuhan kirim, kalau orang itu termasuk melihat peluang terbaik, kita harus akui ini pertolongan Tuhan. Terus kalau memang ada satu hal yang bisa kita lakukan, sekalipun kecil itu peluang dalam hidup kita, ya lebih baik kita ambil. Apapun itu, apalagi termasuk dalam hal melayani Tuhan. Karena di dalam peluang kecil untuk melayani Tuhan, Tuhan akan memakai peluang kecil itu untuk menyatakan kuasanya yang besar. Ya, saya ulangi, di dalam peluang kecil untuk melayani Tuhan, justru Tuhan bisa pakai peluang kecil itu untuk menyatakan kuasanya yang sangat besar. Baik itu mungkin misalnya kecilnya karena waktu, atau karena tenaga, atau karena kemampuan, gak masalah. Tetapi bukankah jikalau ada peluang sekecil apapun, akan sangat baik kita ambil. Apalagi peluang yang kita ambil itu berdampak memberkati saudara-saudari kita yang seiman. Maka nanti dari peluang kecil itu Tuhan percaya nanti Tuhan akan sediakan peluang yang besar.
Jadi kita nggak perlu stres sendiri Bapak Ibu. Ya, kalaupun peluangnya kecil, selama kita bisa ambil bagian hal kerajaan Allah atau jadi berkat buat saudara seiman, kita sedang melakukan firman Tuhan. Di mana posisi kita hanya Bapak Ibu yang tahu. Ya, tetapi kita sama-sama percaya bahwa kalau kita percaya dan sabar, kita tidak kehilangan peluang. Lalu misalnya nih, kalau kemarin-kemarin menurut kita, kadang-kadang kan kita suka lihat gini, wah ini peluang bagus nih, tapi kita lewatkan begitu saja. Gak usah disesalin Bapak Ibu. Ya, jangan tinggal dalam penyesalan terus. Yang sudah lewat berarti Tuhan tidak mengizinkan. Kan ingat, kehidupan orang percaya selalu ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Amin Bapak Ibu. Jadi mungkin saja secara manusia kita bilang, aduh harusnya kemarin ambil tuh ya. Pernah juga kok Abuna ngalamin itu. Wah kemarin lihat ada baju atau apa, rompi gitu ya di tenan, bagus ya. Udah ada yang ngomong nih, Abu nih dulu berapa puluh tahun yang, belasan tahun yang lalu lah pokoknya. Oh ini udah, ini bagus, ambil aja ini. Cuman menurut Abuna, gampang lah menurut saya, banyak lah model kayak gitu. Seminggu kemudian datang situ lagi udah nggak ada Bapak Ibu. Aduh. Ya tapi nggak boleh hidup dalam penyesalan. Itu jadi pelajaran berharga. Jadi kita pun juga harus menghargai setiap cara Tuhan untuk menyadarkan kita bahwa ini ada peluang loh untuk kamu ambil. Bisa dari orang-orang sekitar kita ataupun dari kita sendiri. Dan ingat, sekecil apapun peluang itu, jikalau itu adalah bagian kerajaan Allah, lebih baik ambil. Sebab apa? Sekecil apapun peluangnya, Tuhan akan menyatakan kuasanya yang besar. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak takut, sekalipun manusia kami nih, mata kami dan pikiran kami yang pintar ini mengatakan peluang saya kecil untuk berhasil. Peluang saya kecil nih untuk bisa melakukan ini atau membawa ini. Kok kayaknya nggak mungkin berhasil. Tetapi hari ini kami mau belajar kembali, datang kepada Tuhan, sabar dengan prosesnya dan tetap percaya bahwa sekecil apapun peluang yang kumiliki, Tuhan sanggup menyatakan kuasanya yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami semua adalah orang-orang yang berpengertian, sehingga kami bisa melihat ada peluang apa di dalam kehidupan kami. Dan kalau Tuhan masih memberikan kami hidup, inilah peluang kami untuk menjadi berkat bagi sesama kami, bagi gereja Tuhan, bagi ladang pekerjaan Tuhan, terlebih lagi bagi orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa supaya orang-orang yang selama ini atau sampai hari ini tidak yakin dengan apa yang dikerjakan, hamba berdoa di dalam ketidakyakinan mereka, sebenarnya Tuhan memberikan peluang yang besar untuk mereka boleh nikmati jikalau mereka konsisten dan setia. Biarlah apa yang Roh Kudus singkapkan ini menjadi berkat bagi yang mendengar dan yang akan melakukannya. Kami mendoakan untuk Ivana dan juga Bu Vivi dan juga Pak Jordi. Tidak hanya batuk pilek tapi juga memang kesehatan Ivana yang batuk pilek dan Bu Vivi juga dalam kondisi yang kurang sehat juga. Dan juga seluruh keluarga yang mungkin saat ini sedang dalam keadaan tidak baik. Entah demam, flu, batuk, entah sedang sakit pinggangnya, atau mungkin jantungnya sedang lemah, atau kepalanya sedang migrain, atau apapun yang menjadi persoalan kesehatan mereka. Kiranya bilur-bilur-Mu akan menyembuhkan. Ketika kami sakit, inilah peluang kami untuk melihat kuasa Tuhan besar dinyatakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi yang sedang dalam pergumulan finansial dan juga pergumulan pekerjaan dan juga anak-anak termasuk yang ujian, hamba percaya Engkau menyertai mereka. Sehingga apa yang sedang mereka hadapi, Engkau yang beracara atas mereka. Campur tangan Tuhan Yesus nyata di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa.
Bapak Ibu Saudara sekalian, bukalah tanganmu, bukalah hatimu, arahkan imanmu kepada Kristus, dan terimalah berkat dan janji Tuhan yang dinyatakan untuk sepanjang tahun ini di dalam janjinya sebagai tahun yang dihiasi dengan berkat-berkat yang luar biasa dan spektakuler. Bahwa bagaimana Tuhan akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu kehidupan, masa depan yang penuh harapan, dan peluang terbaik yang akan hadir di dalam kehidupanmu dan menjadi berkat bagi sesamamu dan kemuliaan bagi Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih Abuna. Thank you, Abuni. Terima kasih Abuni. Terima Bapak-bapak, kasih ibu-ibu, Abuna, semuanya Abun. terima kasih. Terima kasih Tuhan teman-teman. Yesus memberkati. Terima kasih Bapak. Abuna, Abuni, Terima Bapak kasih Ibu. Abuna, Abuni, Terima family kasih semuanya. Tuhan memberkati. Terima kasih Abun Abuni. Terima Kasih Mama Bapak Ibu Leli. semua, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Abuna, Abuni, Bapak Ibu semua. kasih Bu Dery. Terima kasih Abuna, Abuni. Shalom Bapak dan Ibu, selamat pagi. Terima kasih atas doanya untuk Abuna. Abuni sangat berterima kasih karena dari semalam juga Abuni masih mantau Abuna walaupun memang kurang gitu fit, tapi puji Tuhan jam 3 Abuna sudah bangun menyiapkan semuanya. Terima kasih Bapak dan Ibu, karena doa Bapak Ibu Abuna kuat. Haleluya, amin. Terima kasih. Amin. Terima Kasih kasih Abuna, Abuni, semuanya Bapak-Bapak Ibu. semakin Sampai pulih. ketemu besok pagi. Tuhan Yesus berkatin. Amin. Amin. Ya.